Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Tutut Kenakan dengan NIM 2205520033. Di sini saya akan membawakan satu topik yang sangat penting, yaitu membangun bisnis yang berdampak positif bagi lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan ekonomi hijau. Perlu kita ketahui bahwa kondisi bumi saat ini sudah berubah dari banyaknya polusi, limbah, dan juga kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Di tengah kondisi yang seperti ini, kita pasti selalu berpikir, apakah bisnis hanya bisa mengejar keuntungan dan ataupun juga sekaligus bisa menjaga lingkungan. Nah, di topik kali ini kita akan membahas materi tersebut lebih lanjut. Ekonomi hijau adalah bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sekaligus dapat menjaga lingkungan dan memiliki efek yang tidak hanya dirasakan di jangka pendek, tapi juga sekaligus dirasakan di jangka panjang. Di ekonomi hijau sendiri terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada rendah karbon, di mana kita mengurangi kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan polusi, mengganti energi fosil seperti gas, minyak bumi, plastik sekali pakai ke energi yang bisa diperbaharui dan juga lebih ramah lingkungan seperti panel surya, PLTA. Tujuannya agar bisnis dapat mengurangi polusi dan juga emisi karbon. Yang kedua ada efisiensi sumber daya, di mana kita menggunakan energi dan juga bahan baku sebijak mungkin agar limbahnya tidak banyak, seperti mengubah sisa makanan menjadi kompos. Yang ketiga ada keadilan sosial, di mana keuntungan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tapi juga lingkungan sekitar, seperti memberikan upah yang layak, memberikan tempat kerja yang aman, memberikan pelatihan kerja, dan juga melibatkan perusahaan kecil. Apa sih kaitan antara ekonomi dan lingkungan? Ekonomi dan lingkungan sangat berkaitan, di mana ketika lingkungan rusak, maka kegiatan ekonomi juga ikut terdampak. Seperti halnya ketika polusi sedang tinggi, maka kualitas hasil panen menurun karena kadar air dan juga udara buruk yang mengakibatkan petani rugi karena stok barang menipis dan juga pasti harganya yang melonjak naik. Dari sini dapat kita lihat bahwa ketika lingkungan tidak dijaga, maka kegiatan ekonomi juga tidak berjalan dengan efektif. Di mana ketika kita melakukan kegiatan ekonomi hijau, banyak sekali manfaat dan juga dampak positif, di mana diantaranya ada yang pertama, dapat mengurangi polusi dan juga emisi karbon. Yang kedua, ketika polusi dan juga emisi karbon berkurang, maka lingkungan juga tentunya menjadi lebih bersih. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas kesehatan masyarakat juga ikut meningkat. Di mana ketika kita melakukan kegiatan ekonomi hijau tentunya juga tidak akan berjalan dengan mulus, pasti ada tantangan-tantangannya. Di antaranya yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan. Yang kedua, biaya awal untuk mengakses teknologi hijau tergolong cukup mahal. Yang ketiga, masih ada daerah-daerah yang sulit mengakses teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, solusinya yang pertama, perusahaan bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah produksi, dan juga menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, mengedukasi kepada masyarakat agar mereka juga lebih peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, kerjasama antara pemerintah dan juga pelaku usaha agar kegiatan ekonomi hijau dapat berjalan dengan baik dan juga berkelanjutan. Di mana di Indonesia sendiri sudah banyak sekali bisnis-bisnis yang menerapkan kegiatan ramah lingkungan, seperti halnya yang pertama ada Rasa Nusantara dari Semarang. Dia memproduksi dari bahan alami seperti jambu tanpa menggunakan bahan kimia dan juga tentunya menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada White Cornflakes dari Bekasi, di mana dia mendaur ulang limbah seperti mengubah sisa bahan makanan menjadi kompos, dan dia juga memiliki program yaitu edukasi dan kerjasama untuk mengelola limbah. Yang ketiga ada Evoware dari Jakarta, di mana dia memproduksi alat seperti sedotan dari rumput laut yang tentunya juga bisa dimakan dan juga tentunya lebih ramah lingkungan karena dia bisa terurai. Seperti contoh yang sudah disebutkan, di Indonesia sendiri sudah banyak sekali bisnis-bisnis yang menerapkan kegiatan ramah lingkungan,
Dimulai dari hal kecil yang juga tentunya memiliki dampak yang cukup besar. Kesimpulannya, masih banyak bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga cara mencintai lingkungan. Dimulai dari hal kecil seperti efisiensi sumber daya, menggunakan energi terbarukan, dan juga keadilan sosial. Kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa merusak lingkungan. Kita layak menghirup udara bersih yang minim polusi. Mari mencintai bumi dari hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.